Halo, namaku Hana. Selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku mau bahas anime lagi nih yang berjudul A Whisker Away. A Whisker Away sendiri diproduksi oleh Netflix original yang baru rilis Juni 2020 kemarin. Jadi masih baru banget. Nah, nama direkturnya itu Junichi Sato yang juga merupakan direkturnya Sailor Moon. Jadi dia udah terkenal banget nih di Jepang. Kalian pasti pada tahu kan Sailor Moon, nggak mungkin lah nggak tahu. Anyway, anime itu selain ceritanya entertaining, yang kita tahu juga kan syarat akan makna atau deep banget gitu ya. Seperti menceritakan tentang harapan, mimpi-mimpi, atau perasaan-perasaan yang mungkin nggak kita bayangin sebelumnya. Jadi kalian bisa ekspektasi Whisker Away ini punya vibe yang sama dan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Alright, kalau kalian nggak mau ke spoiler, kalian boleh nonton dulu filmnya, baru balik lagi nonton video aku ini. A Whisker Away menceritakan seorang gadis bernama Mio Sasaki yang punya kepribadian yang ceria dan energetik. Saking energetiknya, teman-teman itu memanggil Muge atau singkatan dari Miss Ultra Gaga and Enigmatic. Mio jatuh cinta dengan teman kelasnya yang bernama Kento Hinode dan mencoba berulang kali untuk mendapatkan perhatian Kento. Tetapi, Kentonya cuek banget. Mio juga merupakan anak broken home, ibunya meninggalkan dia dari kecil dan bapaknya tuh punya pacar lagi yang tinggal bersama mereka. Jadi dia punya kayak ibu tiri gitu di rumahnya. Suatu malam dia bertemu bersama penjual topeng yang bisa bikin dia menjadi seekor kucing. Mio berpikir kalau satu-satunya cara untuk menjadi dekat dengan Hinode adalah menjadi seekor kucing. Tetapi pada titik tertentu, batas antara diri Mio sebagai manusia dan kucing menjadi ambigu. Dan dia menyerah dengan kehidupan sebagai manusianya. Kenapa Mio memilih menjadi seekor kucing? Karena di balik topeng kebahagiaannya itu, dia juga memendam atau menyembunyikan luka dalam dirinya, bahkan dirinya sendiri juga nggak sadar kalau dia punya luka dalam dirinya itu. Kita sebagai manusia wajar memiliki masalah, mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang berat seperti yang dialami Mio. Nah, biasanya kalau kita punya masalah atau kita menghadapi stres, namanya istilahnya itu adalah coping stress. Coping stress ini bisa dalam bentuk apapun, seperti misalnya kita nonton TV, atau mungkin dengerin lagu, menulis, atau kita curhat ke teman. Itu juga salah satu kita untuk coping stress atau menghadapi stres kita gitu. Nah, tapi banyak kejadian ngobatin stresnya itu bukan benar-benar mau ngobatin atau yang mau nerima masalahnya, ikhlas sama masalahnya, tapi banyak juga yang ingin menghindari masalahnya tersebut. Di cerita ini, yang Mio lakukan itu adalah menghindari masalahnya itu gitu, dengan dia menjadi kucing. Dia nggak mau terima kenyataannya, nggak mau balik lagi kenyataannya. Menurut aku, perilaku Mio yang menghindari masalah, lari dari kenyataan, dan ingin menjadi kucing merupakan metafor seseorang yang depresi. Depresi sendiri menurut APA atau American Psychiatric Association merupakan medical illness yang memiliki efek negatif terhadap perasaan orang tersebut. Depresi dapat membuat perasaan sedih, kehilangan interest, menurunkan produktivitas, bahkan ya sampai nggak mau lanjutin hidup seperti Mio ini gitu. Dia nggak mau kembali kenyataan, dia pengen jadi kucing aja. As we know, di kehidupan nyata kan nggak mungkin ya menjadi kucing. Jadi Mio yang ingin menjadi kucing dan lari dari kenyataan ini tuh seperti metafor seseorang yang bunuh diri juga. Karena kan kayak dia nggak mau menghadapi kenyataan, nggak mau melanjutkan hidup sebagai manusia, dan dia memilih menjadi kucing gitu. Jadi bisa jadi ini adalah metafor seseorang yang bunuh diri atau suicidal. Tapi di sini Mio tuh punya kesempatan untuk melihat reaksi orang-orang sekitarnya saat dia meninggalkan dunianya atau menjadi kucing. Keluarganya, teman-temannya panik nyariin dia, termasuk ibu tirinya dan Hinode yang sebelumnya dia pikir tuh mereka nggak peduli sama dia. Pada akhirnya dia menyesal sama keputusannya dan ingin kembali ke dunia yang sangat ingin dia tinggalkan sebelumnya. Imagine if it's a real world, if people meninggalkan dunia gitu kan, nggak akan mungkin punya kesempatan untuk melihat reaksi orang-orang. Jadi di sini nunjukin kalau kamu tuh berharga. Ini loh yang akan terjadi kalau kamu tuh ninggalin dunia gitu. Orang bakal panik, orang tuh peduli sama kamu, orang tuh sayang sama kamu. Mohon maaf nih, tetangga gue berisik banget. Dia bikin selisan. Yang bisa kita ambil dari A Whisker Away ini adalah
be kind. Be kind to everyone. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang orang hadapin atau apa yang terjadi di baliknya. Namanya kesehatan mental seorang tuh kita nggak pernah tahu gitu ya. Kayak seperti di cerita film ini. Mio tuh orang yang energetik, yang sampai bahkan bisa dibilang hiperaktif. Sampai orang-orang tuh ngatain dia tuh Miss Enigmatic, Miss Ultra Gaga Enigmatic. Itu kayak orang yang hiperaktif yang gengges gitu kan kalau di sini. Kita nggak tahu kan, ternyata di baliknya dia banyak masalah yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental dia gitu, sampai dia depresi, sampai dia pengen meninggalkan dunia ini. So please be kind to everyone. Kita nggak pernah tahu. Once again, biasanya orang Indonesia itu punya hobi ngasih ceramah. Jadi kayak ada prinsip kayak lu tuh harus berbagi kebaikan gitu. Jadi kayak kalau ada orang ada masalah, ayo bersyukur, ayo inget sama Tuhan. Itu bagus, tapi namanya orang depresi nggak bisa kayak gituin. Yang paling pertama tuh adalah just listen. Listen and be there to your loved ones. Dengan kamu ada dan mendengarkan dia, itu tuh suatu support buat orang-orang tersebut. Kalau misalnya belum apa-apa udah ceramah, itu jatuhnya jadi judging dan kayak lu telling other people how to live gitu, how to live life. Padahal kan kayak lu siapa, lu nggak tahu gue. Buat semua yang punya anxiety, yang juga punya masalah dalam hidupnya, yang struggle, it's okay to take your time dan it's okay untuk reach out ke professional help kayak psikolog. Gak usah malu, gak usah takut, gak usah ragu mikir psikolog cuma buat orang gila. Enggak, kalian tuh bisa reach out ke psikolog juga kalau memang kalian merasa ini tuh kalian udah butuh banget pertolongan orang gitu. Jadi buat aku, Whisker Away ini film yang selain tentang percintaan dan persahabatan juga menceritakan tentang depresi dan gimana depresi itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Seperti yang kita tahu di film ini, Mio itu merasakan depresi, dia pengen menghilang, dia pengen lari dari masalah, dan dia sampai nggak merasakan kalau orang-orang sekitar tuh sebenarnya peduli sama dia. Nah, jadi banyak banget kan yang bisa kita ambil dari film ini, terutama di kehidupan nyata. Ini tuh nyata, banyak orang-orang sekitar kita yang menghadapi stres dan depresi, apalagi sekarang sedang kondisi lagi corona kayak gini, banyak yang pekerjaan, masalah-masalah lainnya gitu. Kita nggak pernah tahu masalah itu sekecil apapun dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Alright, segitu kita bedah film dari A Whisker Away ini. Buat kalian yang punya kesan-kesan lain, kalian bisa tinggalin di komen. Dan jangan lupa subscribe, juga like kalau kalian suka dengan video ini. Oke? Thank you so much for watching and I'll see you guys on the next video. Bye bye.